Semua tahu globalisasi terus bergulir. Kini era industri beserta modernisasi mau tidak mau harus berjalan beriringan dengan kita. Masuknya teknologi yang kian tak terbendung seperti HP, komputer, internet, dan yang lainnya, kalau kita keliru menyikapi, sebenarnya berpotensi membahayakan keberlangsungan tatanan kehidupan sosial budaya kita. Terlebih untuk generasi kiwari seperti saya. Salah satu warisan kebudayaan dan kearifan lokal yang menurut saya mulai terancam adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu orang Jawa. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan bersosial masyarakat di Jawa. Tapi kini bahasa itu hanyalah sebatas bahasa. Bahasa Jawa karena dianggap gampang, kini mulai ditinggalkan. Hal itu juga karena bahasa asing hari ini justru dianggap lebih penting, lebih keren, lebih gaul, dan lebih kekinian daripada bahasa Jawa. Bahasa Jawa bahkan dalam dunia pendidikan hanyalah sebatas muatan lokal yang porsi jam pelajarannya sangat kurang, seolah hanya menjadi pelengkap. Parahnya, teman-teman sebaya saya banyak yang beranggapan pelajaran bahasa Jawa adalah momok menakutkan. Takut belajar kekuritan, takut belajar cerka, sesorah, dan yang lainnya. Bukankah bahasa Jawa adalah milik kita yang seharusnya lebih mudah dipelajari, bukan? Namun demikian, ada secercah cahaya yang mengembirakan. Ada beberapa teman madrasahku yang memiliki minat lebih untuk belajar bahasa Jawa. Tentunya kita perlu belajar dengan mereka, bukan? Yuk kita cari tahu pengalaman dari mereka. Perkenalkan, nama saya Kurnianur Mazilatur Rahmah. Saya dari MAN 3 Bantul, siswa kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Amelia Cahya Ramadhani. Saya dari MAN 3 Bantul, kelas 10 MIPA 1. Awalnya itu saya disuruh sama guru SD untuk ikutan lomba. Tapi sebelumnya saya itu belum pernah ikutan lomba itu. Terus dilatih terus sampai akhirnya dapat juara. Terus juga sampai saat ini sering diikutkan lomba. Saya suka belajar bahasa Jawa, sastra Jawa itu karena dulu saya disuruh guru saya. Terus saya masuk SMP itu saya di bidang bahasa Jawa. Proses ketika saya mau lomba itu diman belajar bersama Pak Ibu guru, belajar menulis terus dikoreksi gitu. Terus latihan terus menerus, udah bimbingan gitu. Saya belajar itu, saya sama Pak Yasin belajar sesorah dan kekuritan. Untuk melatih saya itu agar lebih pede, lebih hafal sesorahnya, kekuritannya gitu. Itulah tadi cerita tentang kedua temanku yang belajar bahasa Jawa. Tentu mereka belajar bahasa Jawa dengan penuh kendala. Namun, kedua temanku meskipun awalnya cuma ditunjuk sama guru, namun ternyata justru itu menjadi jalan untuk mereka berprestasi. Kesusahan dalam menulis aksara Jawa itu sebenarnya cuma yang menghafal. Awalnya itu menghafal kayak hurufnya sama pasangannya dan sebagainya itu menghafal. Terus kayak cara gaya nulisnya itu kayak seperti tebal tipisnya gitu. Kendala saya saat belajar sesorah atau pidato bahasa Jawa itu di vokalnya, kayak ucapannya. Lumuntaring se samudra pangsami itu kan kalau tidak biasa untuk mengucap itu sulit untuk mengucapnya gitu. Kalau yang enaknya itu bisa hafal dimanapun kita menemukan tulisan-tulisan aksara Jawa itu kita bisa membaca. Jadi kalau ada orang yang tanya tentang ini apa gitu kita bisa membaca. Terus asiknya itu ya kita tahu bahwa di Jawa, di bahasa Jawa itu ada tingkat-tingkatannya. Di bahasa Jawa itu ada untuk misal untuk anak kecil itu pakai ngoko lugu,
lebih besar lagi sepantaran ngoko halus, ya, terus lebih besar lagi kromo lugu, untuk orang tua kromo halus. Prestasi saya di bidang aksara Jawa itu dulu waktu SD pernah menjuarai lomba transliterasi ahli aksara itu tingkat provinsi juara 1. Kalau di SMP itu menjuarai lomba ahli aksara juara 3 tingkat kabupaten. Kalau di MAN itu bisa menjuarai lomba ahli aksara Jawa juara harapan 2 tingkat kabupaten tahun 2020. Alhamdulillah 3 tahun berturut-turut dari 2018, 2019, 2020 saya menjuarai kabupaten dan ke provinsi. Salah satu faktor kesuksesan belajar sebenarnya adalah peran guru. Sebab, guru juga merupakan orang yang sejatinya harus mengarahkan siswanya untuk belajar. Ya, guru memang bukan hanya mengajarkan ilmu di kelas saja kan? Guru itu juga pembimbing di luar kelas. Guru itu motivator, dan guru juga teladan yang harus siap memberikan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andes Muhammad Yasin, SPD MSI. Saya mengajar di MAN 3 Bantul atau MAN Wonokromo, yaitu mengajar bahasa Jawa. Cara mengajar bahasa Jawa yang bersifat keterampilan itu ada sesora, ada juga guguritan, ada juga kadang-kadang kita membuat cerpen atau cerita pendek ya, terkait dengan bahasa Jawa. Memang dalam belajar bahasa Jawa itu tidak sama dengan bahasa-bahasa yang lain, karena bahasa Jawa ini adalah bahasa unggah-ungguh, bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa yang merupakan bahasa adiluhung. Mengapa demikian? Karena dengan bahasa Jawa itu akan memberikan karakter seseorang, menghormati orang lain, punya trapsilo, punya sopan santun, punya unggah-ungguh. Jadi ketika kita mempelajari keterampilan, khususnya pada anak-anakku di MAN 3 Bantul ini memang satu, harus ada proses-proses yang tidak gampang. Yang pertama dengan menggunakan proses ketelitian. Seorang guru ketika memberikan pelajaran keterampilan bahasa Jawa itu harus teliti dulu. Ya, asal-usul anaknya dari mana. Ketika mereka memang dari Jawa, Jogja, itu memang cepat, ya, mudah untuk bisa mempelajari bahasa Jawa. Teliti dulu cara membacanya, cara mengucapkannya, bahasa, cara menyampaikannya. Lalu yang kedua, keseriusan. Serius dalam arti gini, ketika kita mempelajari bahasa Jawa, keterampilan ini kan harus serius dulu. Kita tahu ada totok kromonya, ada bahasa ngoko, ada bahasa kromo madya, ada kromo inggil. Nah, ini harus teliti, harus serius ketika mengucapkannya. Tidak boleh ketika kita ngomong dengan teman boleh ngoko, tapi ketika kita ngomong dengan yang lebih tua, ya kita harus menggunakan bahasa krama. Bisa krama madya, bisa kromo inggil. Itu yang ketiga, keterampilan. Seorang siswa dalam mempelajari bahasa Jawa itu harus punya terampil terengginas. Ketika kita fatal dalam menggunakan bahasa Jawa, berarti anak itu tidak tahu sopan santun. Ketika kita tidak bisa mengucapkan dan memilah antara ngoko, basa madya, basa kromo, ini harus betul-betul ada keterampilan khusus, begitu. Terkait dengan kendala, banyak ya, memang anak-anak yang ada di MAN 3 itu tidak semuanya berasal dari Jawa. Yang kedua, kehadiran anak-anak ini juga kadang-kadang kalau bahasa Jawa itu masih dianggap remeh. Bahasa Jawa, padahal bahasa Jawa itu adalah bahasa ibu, bahasa karakter, ya, bahasa toto kromo, bahasa unggah-ungguh. Yang ketiga, kendalanya adalah media. Kadang-kadang media yang ada ini masih kurang. Buku yang ada di madrasah, kadang-kadang satu siswa hanya dapat 1 buku. Padahal untuk belajar bahasa Jawa itu minimal satu siswa itu 4 atau 5 buku, karena bahasa Jawa itu banyak ragamnya begitu. Anak-anakku MAN 3 Bantul memang punya prestasi, dibilang cukup menyenangkan, cukup membawa nama baik madrasah. Contohnya Mas Samsul Arif itu adalah calon dalang sebenarnya ya. Dia telah menjuarai sesorah pidato bahasa Jawa itu tingkat provinsi. Dan kedua, dia memang punya satu greget, ya, punya greget untuk bisa mempelajari bahasa Jawa itu secara kafah, secara penuh. Kurnia sama Amalia ini memang anak-anak saya yang baru. Artinya memang Kurnia juga baru kelas 10, Amalia juga kelas 10. Ini tapi dia punya keterampilan yang cukup bagus. Ya, bahkan Amalia kemarin juga juara 2. Ya, di tingkat Bantul. Dia gemar
membaca cerpen, dia gemar sesora, dia bahkan terampil-terampil dalam memberikan nuansa-nuansa kejawanya. Dia senang mau jadi MC Pranoto Coro Bahasa Jawa. Mempertahankan budaya memang peran kita bersama. Selain siswa yang harus berperan aktif, guru yang juga aktif, peran pemerintah dalam merawat kearifan lokal itu ternyata juga penting. Peran pemerintah. Kalau event atau lomba itu memang di Kementerian Dinas dan Budaya dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, ya. Karena ini yang mengadakan itu memang dinas, bukan Kementerian Agama. Bahkan dia selalu juga tanya-tanya kapan Pak Yasin ada lomba, tapi karena Kementerian Agama juga tidak ada event, ya kita salurkan ke dinas yang lain. Dulu pernah di Kementerian Agama ada lomba sesurah, ya, ada lomba sesurah antar madrasah. Tapi sekarang tahun-tahun ini bahkan untuk sesurah hanya tingkat SLTP. Kami selaku guru bahasa Jawa di madrasah menghimbau, mohon kepada Kementerian Agama baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi, monggolah event-event lomba bahasa Jawa ini digiatkan, dilaksanakan agar karakter-karakter Jawa ini selalu ada dan ditingkatkan. Karena sekarang banyak anak-anak yang sudah ketinggalan karakter Jawanya, nggak tahu sopan santun, nggak tahu tata krama. Akhirnya dengan orang tua juga berani, dengan bapak ibu guru berani, bahkan mengucapkan bahasa Jawa-Jawa nggak bisa. Wong Jawa hilang Jawa nih. Lah ini event yang kadang-kadang tidak dilihat oleh kementerian. Nah, kami yang ada di bawah monggolah Kementerian Agama selalu untuk menyelenggarakan event-event yang berkaitan dengan sastra Jawa. Kearifan lokal seperti bahasa Jawa harus kita rawat. Ingat loh ya, kita ini anak madrasah yang tidak hanya mengutamakan keilmuan umum saja, namun juga keilmuan agama. Salah satu bentuk pengamalan beragama sebenarnya adalah bagaimana kita bersikap baik dengan akhlak, sikap budi pekerti, dan juga sikap sopan santun dalam berbahasa. Ya salah satunya adalah merawat bahasa Jawa dengan penuh nilai adiluhung. Belajar bahasa Jawa itu penting karena budaya Jawa merupakan budaya asli Nusantara dan banyak penutur Indonesia yang menggunakan bahasa Jawa. Disitulah kita bisa belajar bahasa Jawa karena kita dari orang Jawa, khususnya Yogyakarta. Pentingnya belajar bahasa Jawa itu ya kita melestarikan kebudayaan Indonesia, salah satunya bahasa Jawa, yaitu kita lahir di Jawa, ya kita harus bisa bahasa Jawa. Karena jika kita tidak bisa bahasa Jawa, maka generasi yang akan mendatang itu juga sulit untuk bahasa Jawa. Selain itu, kita belajar bahasa Jawa itu untuk melestarikan kebudayaan Indonesia yang sekarang ini sudah menurun. Bahasa Jawa itu harus diuri-uri, yang pertama. Yang kedua, bahasa Jawa itu memuat nilai-nilai kebangsaan yang sangat adiluhung. Kita mulai belajar bahasa Jawa dengan baik, dengan benar, dengan runtut, ya, agar nuansa tata krama, nuansa sopan santun ini bisa kita tingkatkan. Harapannya buat remaja saat ini, kita harus bisa melestarikan budaya Jawa. Salah satunya dengan menggunakan aksara Jawa itu. Pesan untuk teman-teman, di era globalisasi saat ini banyak anak-anak yang menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Jawanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang Indonesia, kita wajib melestarikan kebudayaan kita untuk memperkaya kebudayaan Indonesia dan juga untuk mempertahankan kebudayaan Jawa kita. Karena sekarang ini banyak orang Jawa itu yang hilang Jawa nih. Mengapa demikian? Karena tidak mau pelajari. Padahal dia lahir di Jawa, dia setiap hari berbahasa Jawa, dia berteman dengan orang-orang Jawa, tapi ketika dia disuruh berbahasa Jawa, itu kadang-kadang tidak mampu dan tidak mau.